Bismillah. Imam Nawawi Boarding School Ciomas, pesantren sunnah setingkat SMP dan akan membuka program setingkat SMA yang terletak di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mulai akhir bulan Mei 2022 telah memulai pembangunan tahap ketiga, yakni pembangunan lantai 2 yang terdiri dari 4 kamar santri, 3 kamar mandi, 1 kamar musyifah, dan tangga. Perkiraan dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp312.178.000 dengan target selesai bulan Agustus 2022. Mari salurkan donasi Anda. Semoga menjadikannya tabungan langit yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kelak. Barakallahu fiikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat yang terkadang kita lupakan. Ya, di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Ya, dan atas izinnya lah kita dapat berjumpa kembali di tempat ini untuk kita sama-sama melanjutkan pembahasan tentang tauhid. Ya, yang diambil dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan salawat serta salam semoga kita senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya hingga hari akhir. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali. Ya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang mewujudkan atau memurnikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru, al-khaufu minasyirk. Ya. Takut terhadap syirik. Ya. Takut dari perbuatan syirik. Nah, di mukadimah kita sudah sampaikan pembahasan tentang hakikat tauhid. Ya. Apa itu tauhid, pengertian tauhid. Kemudian bab selanjutnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang keutamaan tauhid. Ya. Kemudian bab selanjutnya ya kita sampaikan tentang apa? Tentang orang yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga. Nah, namun ketika kita sudah sebutkan semua, ya, pembahasan sebelumnya, bab-bab sebelumnya tentang keutamaan tauhid, hakikat tauhid dan sebagainya, maka kita perlu juga untuk menyebutkan lawan dari tauhid itu. Itu apa? Syirik, ya, kesyirikan. Karena seorang manusia itu tidak cukup. Tidak cukup apa? Dia hanya memahami tauhid, dia hanya bertauhid. Ya, dia hanya mengamalkan tauhid. Tidak cukup itu. Tapi apa? Dia juga harus mengetahui lawan dari tauhid itu, ya, yaitu syirik. Kenapa? Karena dikhawatirkan, ditakutkan jika dia tidak mengetahui perkara ini, maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan, akan jatuh ke dalamnya. Ya. Kenapa? Seseorang yang tidak mengetahui bahaya sesuatu, ya, maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya, akan terjerumus ke dalamnya. Nah, maka orang yang tidak mengetahui apa itu syirik, ya, jadi pertama dia sudah tahu, dia sudah mengenal tauhid, ya, sudah mempraktekkan, sudah mengamalkan, tapi dia tidak tahu syirik, tidak tahu macam-macam syirik, tidak tahu bahayanya syirik, ya. Maka dia dikhawatirkan, ya, akan mudah untuk masuk
ke dalamnya, untuk terjerumus untuk melakukan perbuatan syirik itu. Ya, karena dia melakukannya karena kebodohan ya. Tidak tahu akhirnya dia melakukan hal itu. Ya. Maka kata para ulama, al-jahlu daun qatil ya. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Ya, kebodohan tentang sesuatu, apalagi ini perkara yang pokok dalam agama. Ini bahkan sampai disebut suatu perkara yang mematikan, suatu penyakit yang mematikan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak mengetahui ya nilai atau pentingnya tauhid, ya, maka dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Ya, seseorang yang tidak orang tidak akan mengetahui nikmat sehat kecuali orang yang sakit. Orang sehat ketika dia dalam kondisi sehat, ya dia tidak akan mengerti, memahami nilai sebuah kesehatan. Ya, orang yang haus, ya, orang yang haus dia akan lebih apa? Menghargai, akan lebih memahami, ya, bagaimana nilai sebuah air walaupun sedikit, bagaimana pentingnya, berharganya sebuah air, segelas air atau hanya sedikit, karena dia apa? Dalam keadaan sangat haus. Begitu juga orang yang lapar, entah itu makanan apapun, ya, enak atau tidak enak, selama itu ada makanan, ya, dia akan menghargainya, ya, dia akan menilai itu sangat penting. Karena apa? Dia sangat membutuhkan, ya. Dan juga, ya, orang, ya, dia akan menilai, akan lebih menghargai tauhid, ya, ketika dia juga apa? Memahami apa? Bahaya dari kesyirikan itu. Ya, jika dia memahami bahaya kesyirikan, jika dia mengenal kesyirikan. Nah, maka ketika kita diperintahkan untuk memahami, ya, untuk mengamalkan sebuah al-haq, ya, sebuah kebenaran, maka kita juga perlu mengetahui lawannya. Ya, bukan untuk kita ikuti. Ya, kita mengamalkan sebuah kebaikan, kebenaran, tapi bukan berarti, ya, kita juga diperintahkan untuk mengikuti apa? Lawannya, kemaksiatan, namun untuk menghindarinya. Ya, kita diperintahkan untuk memahami, melaksanakan, mengamalkan tauhid, ya, dan kita juga diperintahkan untuk memahami lawan dari tauhid itu, yaitu syirik. Bukan untuk mengamalkan syirik, tapi apa? Untuk menghindarinya, untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, kemudian oleh karena itu, ya, disebutkan di sini bab al-khauf minasyirik, ya, takut dari perbuatan syirik. Ya. Ya. Karena seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, dia wajib untuk apa? Wajib untuk takut dari perbuatan syirik ini. Dan tidak boleh mengatakan, oh, saya kan orang yang sudah bertauhid, saya muslim dari lahir, saya belajar di pesantren, setiap hari mengucapkan syahadat, setiap hari belajar agama, ya, dan seterusnya. Bagaimana mungkin saya berbuat kesyirikan? Ya, saya sudah paham sekali bahaya kesyirikan. Saya sudah paham sekali apa tentang tauhid. Ya, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi apa? Jangan sampai, ya, ada dari kita yang merasa aman dari apa? Dari perbuatan dosa, apalagi kesyirikan. Tidak boleh seseorang itu mentazkiyah dirinya sendiri. Maksudnya apa? Merasa dirinya sudah suci, ya, sudah soleh. Gak mungkin saya berbuat kesyirikan, ya. Dia seperti itu. Kenapa? Itu termasuk tipu daya setan, ya. Jadi ada seseorang yang sampai memandang, oh, saya kan sekarang muslim, saya taat sekali, masya Allah. Bagaimana mungkin saya berbuat dosa? Bagaimana mungkin saya berbuat kesyirikan? Ya, kita tidak tahu
ya takdir Allah. Ya maka kita terus berusaha. Kita terus berusaha untuk apa? Ya mengamalkan tauhid dan juga mempelajari lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Ya. Dan kita juga perlu ya, kita biasakan untuk apa? Selalu memohon kepada Allah petunjuk dan hidayah. Ya karena sekali lagi ya Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Ya terkadang kita ada perasaan muncul, saya orang yang taat, alim, soleh, soleha, saya nggak mungkin terjerumus ke dosa besar. Ya saya nggak mungkin terjerumus ke apa, berbuat syirik, misalkan apa, menzalimi orang lain, mencuri, berzina, apalagi syirik. Ya. Jadi kita perlu untuk selalu apa? Senantiasa meminta tolong, memohon kepada Allah, ditetapkan hati kita. Ya. Dan kita wajib untuk menanamkan dalam diri kita apa? Rasa takut dari perbuatan syirik. Ya. Maka inilah pentingnya ya, setelah disebutkan sebelumnya keutamaan ya pentingnya tauhid, ya disebutkan juga apa setelahnya, takut dari perbuatan syirik. Dan ini yang wajib ya kita miliki ya sebagai seorang muslim, perasaan takut dari perbuatan syirik. Kemudian disebutkan dalil yang pertama di bab ini, wa qaulullah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, terus apa maknanya? Nah, di sini Allah menyebutkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, tapi mengampuni dosa yang lain. Karena apa? Syirik itu sebagaimana yang telah kita sebutkan merupakan kejahatan yang sangat besar, kezaliman yang luar biasa. Karena berkaitan dengan hak Allah. Ya, kalau kita bicara dosa-dosa yang lain, ya misal membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Iya, betul. Namun itu terkait hak dengan manusia. Tapi ini adalah terkait dengan hak Sang Pencipta yang menciptakan kita. Ya, jadi kejahatannya jauh lebih besar lagi. Makanya disebut zulmun azim. Ya, kezaliman yang paling besar. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maduna dzalika maksudnya apa? Dosa-dosa selain kesyirikan. Jadi Allah akan mengampuni ya dosa-dosa seorang hamba selama itu bukan perbuatan syirik. Adapun perbuatan syirik maka Allah tidak ampuni dosanya. Maksudnya apa? Ketika seseorang meninggal, ya dia masih mempunyai dosa syirik, ya belum sempat bertaubat, ya Allah tidak akan ampuni dosa itu. Adapun jika dia sebelum meninggal dia bertobat, maka insya Allah akan ampuni dosanya. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-Khalilu alaihi salam, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Kemudian di ayat berikutnya di surat Ibrahim ayat 35 disebutkan wa qala al-Khalil. Ya. Al-Khalil berkata, siapa? Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Ya, Al-Khalil. Khalilullah. Ya. Mengapa disebut Al-Khalil? Karena Nabi Ibrahim ya ini merupakan mempunyai derajat ya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Al-Khalil yang artinya kekasih
Allah, artinya orang yang sangat dekat, derajatnya paling tinggi. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, kekasih Allah. Ya. Dan kita lihat di sini apa yang Nabi Ibrahim katakan. Beliau alaihissalam berdoa, wajadubni. Ya. Maksudnya jauhkanlah diriku. Pertama, dia berdoa untuk siapa? Dirinya sendiri. Kemudian apa? Wabaniya. Maksudnya anak cucuku. Ya, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari apa? Dari beribadah kepada patung, kepada berhala. Ya. Dan kita tahu sendiri Nabi Ibrahim, kita tidak ragukan lagi keimanannya. Ya, kita tidak ragukan lagi tauhid beliau. Ya, banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, sebagai contoh seorang muwahhid. Ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Dan walaupun demikian, Nabi Ibrahim punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, Nabi Ibrahim sendiri telah menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Ya. Dan juga Nabi Ibrahim mendebat orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, menyembah bulan. Ya, kita tidak ragukan keimanan beliau. Namun walaupun demikian, Nabi Ibrahim tetap berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Seorang yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, yang sangat dekat dengan Allah, masih merasa takut dari perbuatan syirik, maka beliau apa? Berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari, ya, dan bukan cuma aku, dan anak keturunanku, anak cucuku, ya, dari menyembah kepada patung atau menyembah kepada berhala. Ya, ini Nabi Ibrahim saja yang demikian tinggi derajatnya masih berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari syirik, masih takut dari perbuatan syirik, apalagi kita harusnya lebih dari itu. Ya, kita yang bukan siapa-siapa, bukan seorang nabi, apalagi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, kita lihat ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau juga sangat takut terhadap perbuatan syirik. Ya. Apa yang beliau katakan? Beliau pernah berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, yang dikenal dengan Sahibus Sir An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi. Ya, kenapa? Karena beliaulah yang tahu ya ketika pada masa itu ya banyak orang-orang munafik di Madinah. Beliau yang tahu nama-nama orang munafik. Ya. Yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian karena rasa takutnya Umar terhadap kesyirikan ini, Umar tanya kepada Hudzaifah. Karena Hudzaifah lah yang tahu nama-nama orang-orang munafik yang pernah Nabi sebutkan. Apa kata Umar bin Khattab? Hal samani laka Rasulullah ma'aman samma minal munafikin? Maksudnya apa? Ya. Apakah, perhatikan kata Umar, apakah Nabi ya menyebutkan kepadamu namaku? Ya. Ketika beliau menyebutkan nama-nama orang munafik. Faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu, la wala uzakki ba'daka ahad. Nah, Hudzaifah mengatakan tidak. Ya. Wala uzakki ba'daka ahadan. Ya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, dan aku tidak akan menyebutkan yang lain selainmu. Jadi di sini Umar sebegitu takutnya seorang yang kita ketahui, Umar bin Khattab, yang dijamin masuk surga, termasuk dari sahabat-sahabat yang paling utama, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, yang setan saja takut darinya. Tapi dia masih takut dari perbuatan syirik, takut nanti dia berbuat kesyirikan. Ya, karena bahayanya sangat besar. Dia tahu bahayanya sangat besar. Makanya bertanya kepada Hudzaifah, jangan-jangan Nabi pernah menyebut namanya termasuk dari orang-orang munafik. Ya.
Ternyata Hudzaifah mengatakan bukan. Beliau bukan dari itu. Ya, maka ini menambah rasa tenang bagi Umar bin Khattab. Ya. Padahal Allah sudah janjikan, ya, Rasulullah pernah sebutkan dia termasuk ahli jannah, penghuni surga. Namun demikian masih takut. Apalagi kita yang tidak ada jaminan masuk surga, harusnya jauh lebih takut lagi. Ya. Jadi jangan sampai kondisi kita yang sekarang, kita merasa dalam ketaatan, kita hidup di lingkungan Islami, di lingkungan pesantren, ya, setiap hari berbuat ketaatan, berbuat ibadah, ya. Jangan sampai dalam hati kita tidak pernah terbetik rasa takut dari perbuatan syirik. Justru perintahnya kita harus munculkan rasa takut untuk berbuat kesyirikan, ya. Dan orang akan lebih merasa takut dari berbuat syirik kalau dia memahami dengan betul ilmunya. Ya, makanya kita wajib, ya, mempelajari tauhid dan juga lawannya itu kesyirikan. Nah, baik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, sesuatu atau hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Fasu'ila anhu faqala, dan Nabi ditanya, apa maksud asyirkul asghar? Maka Nabi menjawab, riya. Ya. Wa fil hadis ini, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, hadis yang segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ikrar, ya, ketetapan dari beliau. Jadi Nabi mengatakan perkataan ini, ya, hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Padahal apa? Nabi mengatakan kepada para muhajirin dan ansor, mengatakan kalimat ini di depan para sahabat-sahabatnya, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya sahabat itu adalah orang-orang yang terbaik, generasi yang terbaik, ya. Apalagi ada apa? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan muhajirin dan ansor yang Allah telah meridhoi mereka, ya. Tapi apa? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan, ya, masih mengkhawatirkan. Kita tahu, ya, kita tidak ragukan lagi keimanan mereka. Ya, mereka orang-orang yang paling beriman, paling kuat imannya. Ya, mereka paling tulus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling baik amalannya, sedekahnya. Ya, persaudaraan mereka. Tapi masih dikhawatirkan oleh Nabi bahwa mereka akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Tapi di sini, ya, di ayat ini, di hadis ini dikhususkan asyirku al-asghar. Kenapa? Ya, kita ketahui ada asyirkul akbar, asyirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Ya, nanti kita bahas. Kemudian asyirkul asghar itu adalah di sini disebutkan ar-riya. Ya. Nabi sebutkan riya. Riya itu apa? Ya. Riya itu apa? Melakukan, ya, suatu ibadah agar apa? Dilihat oleh orang lain atau didengar. Ya. Jadi kalau didengar namanya sum'ah. Dengan tujuan agar apa? Orang lain tersebut memuji dia, menyanjungnya. Wah, ini anak soleh sekali, rajin sekali beribadah, rajin sekali baca Quran. Ya, ingin dipuji seperti itu.
Itu namanya riya. Ini termasuk syirik kecil yang mana telah kita sebutkan. Jadi ada syirik besar dan syirik kecil. Ya, syirik besar itu apa? Yang sudah kita bahas kemarin. Yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Orang yang berbuat kesyirikan, syirik besar seperti apa? Yang menyembelih kepada selain Allah. Ya. Kemudian apa? Menyembah patung, menyembah berhala. Ya. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Ya. Ini perbuatan syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Dan dia akan kekal di dalam neraka. Ya. Dan dia diharamkan dari masuk surga. Adapun syirik kecil, ya, Nabi contohkan adalah riya. Ya, walaupun tidak sampai ke derajat syirik besar, namun ini juga sangat berbahaya. Ya. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masih muslim. Ya, namun dia melakukan dosa besar. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Riya. Ya. Riya. Ini sesuatu yang sering, ya, menimpa orang-orang yang dianggap soleh atau rajin beribadah dan sebagainya. Ya. Kalau orang ahli maksiat, ya apa yang mau dia perlihatkan? Kemaksiatannya. Ya. Makanya riya itu banyak terjadi pada orang-orang yang, iya, betul, beribadah. Ya. Ingin dianggap sebagai orang yang soleh dan sebagainya. Terus bagaimana riya? Ya. Apakah riya itu membatalkan amalannya atau tidak? Dan ini ada pembagiannya. Ya. Jadi Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada dua kondisi. Ya. Riya, jika riya itu terjadi, ya, dari awal dia melakukan ibadah, dia sholat, tapi apa? Ingin dipuji oleh orang lain. Ini dari awal, sudah diniatkan riya. Atau dia berangkat haji, ya, dia ingin berangkat haji. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu ingin agar dipuji-puji orang lain, ya, disanjung di lingkungannya, di masyarakatnya. Wah, ada Pak Haji misalkan. Nanti dia ingin lebih dihormati, ya, lebih dipuji-puji lagi oleh orang lain, oleh tetangganya, oleh masyarakat sekitarnya. Ini sudah niatnya riya dari awal. Maka amalannya batil, ya, batal, tidak sah. Ya, ini kalau dari awal. Kemudian yang kedua, jika dia dari awal melakukan suatu ibadah ikhlas karena Allah, namun di tengah-tengah dia melaksanakan ibadah itu datang riya. Nah, maka bagaimana? Nah, ini juga kondisinya ada dua. Jadi ketika dia sudah ikhlas dari awal, ternyata di tengah-tengahnya ketika dia melaksanakan ibadah dia datang riya kepadanya. Ya. Maka kondisinya apa? Kalau yang pertama, kalau dia berusaha untuk melawan riya itu, ya, maka ini tidak berpengaruh terhadap amalannya. Dia terus berusaha menghilangkan riya itu. Ya. Misalkan apa? Seseorang sholat dari awal ikhlas, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan. Ikhlas lillahi ta'ala. Namun misalkan di rakaat ketiga, ya, ada orang lewat, temannya atau gurunya atau siapa. Wah, dia memperbagus sholatnya. Ya, dilama-lamain, rukuknya sampai 1/4 jam misalkan. Nah, ini dia sudah kena riya. Tapi bukan dari awal, di pertengahan. Ya, tapi kalau dia berusaha untuk menghilangkan itu, enggak, saya tidak mau. Saya ikhlas lihat lillahi ta'ala. Saya sholat karena Allah, bukan karena orang lain. Dia terus melawan itu, maka
itu tidak mengapa ya, tidak berpengaruh, amalannya tidak batal. Ya. Namun apabila dia membiarkan terus ya menikmati pria ini, dibiarkan terus sampai selesai, tidak ada usaha untuk melawannya, maka amalannya batal. Ya. Jadi ini kondisi yang kedua. Nah, adapun ketika sudah selesai ya, kemudian ada orang yang memujinya, maka ini bukan termasuk riya. Ya, karena memang dia melakukan dari awal sampai selesai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tadi kita sudah singgung masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya. Ketika kita mengatakan syirik besar, ya, sebagaimana konsekuensi yang telah kita sebutkan ya, bahwa orang yang melakukan syirik besar, ya, dia diharamkan dari surga, dia kekal di neraka. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang terjadi pada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Abu Thalib. Ya. Abu Thalib, dia meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, maka Allah tidak ampuni dosanya. Kata siapa? Kata Allah. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Abu Thalib, ya, orang yang sangat menyayangi Nabi, yang membela Nabi, ya, yang mengasuh Nabi dari kecil. Ya, setelah orang tuanya meninggal, ya, kakeknya meninggal, kemudian Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Ya. Dan beliau rela berkorban demi keponakannya ini, demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, dia tetap meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, ketika ya Nabi minta Abu Thalib pamannya tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib enggan untuk mengucapkannya hingga meninggal. Nah, maka dia mati dalam keadaan syirik. Ya. Kemudian Nabi mencoba untuk memohonkan ampun, ya, untuk Abu Thalib. Ya. Namun apa? Allah tegur Nabi agar tidak melakukan hal itu. Kenapa? Percuma ya seorang muslim memohonkan ampun bagi orang musyrik, orang kafir. Ya, Allah Ta'ala berfirman apa? Maka dalil Nabi ayastaghfiru lil musyrikin. Ya. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi untuk meminta ampun, ya, kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun itu kerabatnya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa apa? Orang yang mati, ya, dia mempunyai dosa syirik, dia tidak sempat bertobat, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan amalannya akan terhapus. Ya. Karena syirik besar ini menghapuskan seluruh amal soleh. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang syirik besar. Ya, jadi ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya, tadi kita sudah sebutkan ya perbedaannya. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam. Dan pelaku syirik besar tidak Allah ampuni. Ya, Allah akan masukkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Baik. Kemudian Wa'ad bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Ya. Barang siapa meninggal, ya, dan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya ini ya menjelaskan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah dia diharamkan dari neraka, tidak akan masuk diharamkan dari surga. Ya, dia tidak akan masuk surga. Dia akan masuk neraka. Ya, pasti akan Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia sudah berbuat kesyirikan, dia ya, berdoa kepada selain Allah. Dan di sini bukan maknanya cuma berdoa saja. Jadi doa itu ada dua ya, ada doa ibadah, ada doa masalah, doa permintaan. Doa ibadah ya sebagaimana ibadah pada umumnya ketika kita sholat ya, kita di situ juga merupakan bentuk ibadah ya. Ada doa di dalamnya. Ya, ini doa ibadah. Yang artinya ya ibadah itu adalah merupakan sebuah doa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Ya, doa itu adalah ibadah. Atau di hadis yang lain disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, kemudian ada doa permintaan. Ya, sebagaimana kita ketahui, doa permohonan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini mencakup semuanya ya. Jadi bisa bermakna ayat Allah ya. Dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, baik itu memohon ataupun beribadah secara umum. Ya. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali Muslim ya, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ya. Hadis riwayat Muslim ya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah namun dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Ya, berjumpa dengan Allah di sini itu maknanya dalam mata, meninggal. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia ya, dan dia mempunyai dosa syirik, belum bertobat kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya. Dia kecuali kalau dia sudah bertobat. Ya. Ini perhatikan ya. Jadi yang dimaksud tidak diampuni dosanya adalah ketika dia meninggal dalam keadaan musyrik, ya belum sempat bertobat. Ya, Allah pasti tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Adapun orang yang berjumpa dengan Allah, ya, tapi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah. Jadi dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, ya, ini menunjukkan bahwa apa? Syirik itu sangat berbahaya. Kita harus memahami bahaya kesyirikan, ya, yang akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jika dia meninggal sebelum bertobat. Ya. Adapun orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, ya, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita juga harus waspada dengan apa? Dengan dosa atau dengan riya. Ya. Karena riya ini sesuatu yang khafi, yang samar-samar. Ya. Tidak bisa kita lihat. Ya, atau tidak bisa orang lain lihat. Kalau orang berbuat kesyirikan, orang menyembah pohon, menyembah batu, bisa terlihat. Tapi orang yang berbuat riya, ya hanya Allah yang tahu. Ya, maka disebut
Khafi, sesuatu yang samar-samar. Dan ini sangat berbahaya. Ya, maka jangan pernah kita merasa diri kita sudah suci. Kita harus terus menanamkan dalam diri kita rasa takut dari perbuatan syirik. Ya, salah satunya apa? Dengan kita memperbanyak doa, ya, agar selalu dijauhkan dari kesyirikan. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Ya, kita mohon ketetapan hati agar selalu di jalan tauhid, ya, di jalan yang benar. Baik. Mungkin kita jeda dulu ya. Kita dengarkan azan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Baik. Saya ingin lanjutkan sedikit. Jadi tadi tentang kesyirikan, tentang riya dan sebagainya. Kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Karena riya itu ya yang disebut asyirkul asghar, syirik kecil, itu sering apa? Sering menjangkiti orang-orang yang sering
atau sibuk dengan ibadah, ya, sibuk dengan beribadah. Ya. Kita jauhkan. Ketika datang riya itu, ya kita berusaha untuk melawannya. Ya. Dan juga yang paling penting, kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya syirik akbar, ya. Yang mana apa? Syirik akbar ini akan membatalkan seluruh amalan kita. Ya, jadi sangat disayangkan orang yang beribadah puluhan tahun, misalkan 50 tahun, hidup dalam ketaatan, hidup dalam beribadah kepada Allah, ya puluhan tahun. Namun menjelang akhir hayatnya dia berbuat syirik, maka semua amalan, ya walaupun dia sudah berhaji, sholat, ya sedekah sebanyak-banyaknya, tapi dia berbuat syirik, maka amalannya terhapus seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta la yahbatunna amaluk." Ya, jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Ya. Dan juga kita harus tahu ya bahaya syirik, ya. Orang yang melakukannya apa? Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga, sebagaimana firman Allah taala ya ketika menyebutkan orang-orang kafir, ya orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, la yadkhulunal jannah. Ya tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Hingga apa? Hingga unta yang kita kenal, binatang yang besar, masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya apa? Ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa? Ya, unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya. Makanya Allah menggunakan perumpamaan ini. Kenapa? Ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana orang yang berbuat syirik besar, ya, dia mati sebelum bertobat, mustahil akan Allah ampuni dosa-dosanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, ada pertanyaan, Ustadz, apakah boleh kita berteman dengan orang yang ria? Ya, boleh nggak? Masalahnya, apakah ada orang yang yakin dia selamat dari ria? Kalau begitu, kalau misalkan orang lain, ya, kalau misalkan tidak ada orang yang selamat dari ria, dengan siapa dia akan berteman? Ya. Jadi sekali lagi, ria itu bisa menghinggapi setiap orang. Ya, bisa menghinggapi setiap orang. Orang yang beriman, orang soleh pun bisa terkena ria. Ya. Tapi boleh enggak berteman dengan orang yang ria? Jawabannya boleh. Dan ini justru kesempatan buat dia. Ya misalkan dia mengetahui anak ini sering berbuat ria. Ya, mungkin dari tingkah lakunya. Ya, ketika dia sholat dia sendirian, tidak ada orang, ya, dia tidak terbiasa untuk sholat, tidak terbiasa untuk baca Quran. Ya, begitu ada temannya dia langsung, ya. Dan ini pun tidak bisa kita pastikan dia berbuat ria atau tidak. Ya. Jadi intinya, ya, kalau kita tahu ya, ada orang suka berbuat ria, ya kita nasihati, ya kita dakwahi, ya kita dakwahi.
Ya. Tapi lebih baik kalau misalkan ada teman yang lebih baik yang kita tahu, ya, dia memang rajin beribadah, ya, rajin beribadah. Dia tidak suka berbuat ria, maka lebih baik untuk berteman dengannya. Tapi bukan berarti ini tidak boleh ya berteman sama sekali dengan orang yang berbuat ria, karena dia pun sendiri mungkin bisa jatuh ke dalam ria. Ya, jadi tidak ada orang yang aman ya selama dari perbuatan ria ini. Ya, kadang kita juga sudah merasa sangat yakin, saya tidak pernah ria. Ya, tapi ternyata apa? Seperti yang tadi kita sebutkan, dalam sholat ternyata ya bisa berbuat ria juga. Ya. Atau ketika bersedekah memasukkan uang 10.000, begitu ada temannya lewat dia tambah lagi 100.000. Ya. Ini ria. Jadi terkadang bahkan ya tanpa kita sadari ya, kita melakukan perbuatan ria ini. Ustadz Afwan salah, maksudnya kesel. Oh, jadi yang tadi salah ya. Pertanyaannya dikoreksi. Maksudnya kesel. Apakah boleh kita kesel dengan teman kita yang ria? Ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dia tahu temannya itu ria? Ya. Bagaimana dia tahu? Ini perkara apa? Hati. Ya. Termasuk apa? Perkara yang khafi, yang samar-samar. Jadi kita juga tidak boleh asal-asal menghukumi teman kita itu berbuat ria. Ya jangan sampai misalkan, si fulan tuh, dia sholat nih, dia pasti ria tuh. Biasanya kan nggak sholat, tahu dia sholat, ria ini pasti ini. Nggak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Barangkali bisa jadi dia memang ikhlas karena Allah. Dia ingin berubah dirinya menjadi lebih baik, memperbanyak ibadah. Akhirnya dia sholat, yang tadinya nggak pernah sholat, nggak kelihatan. Dia baca Quran, nggak pernah sholat, tapi dia memperbanyak ibadahnya. Jadi kita harus menilai orang itu dengan husnuzon, ya berbaik sangka. Nggak boleh kita menjudge orang itu, wah ini ria, wah dia infak 100.000, dia pasti ria, biasanya juga 5.000. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan, ya, kita ketahui, sekali lagi ini perkara hati ya. Ya. Tapi mungkin dia pernah cerita gitu. Saya gini, saya sebenarnya gini, tidak karena Allah, saya ingin dilihat itu dan sebagainya. Dia menceritakan dia itu ria. Kemudian dia kesal. Ya sudah, nasihati saja. Ya, dinasihati. Jangan sampai kesalnya berlebihan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.